Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan mengaji kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah, disambung nanti beberapa hadis yang kali ini insya Allah tentang keutamaan ilmu hadisnya. Sebelum itu mari kita membaca Al-Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila al-muallif hadzal kitab Syekh Umar bin Jabal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ونخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا إلى مشهوري وضعفنا مستور ورحمة ومحتلة أحمد جزولي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. Lanjut. Tuh, mana ya, Mbak ya? Udah Tois, jangan dengerin aja ya. Mabadi'ul Fiqhiyah. Nah, ini dia. Mana adanya? Sampai kemarin, nah ini dia. Ya, udah ketemu, Mbak. Nah ini, Mbak. Kam sunanul wudu. Kemarin furudul wudu sitatun. Sekarang ini ya. Kam sunanul wudu. Ayah yang baca aja ya, Mbak ya. Biar agak cepat. Nanti apa? Ayah masih di kantor ini sayangnya. Di kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau di kitab digitalnya ini halaman 12. Kalau di kitabnya Mbak Lila halaman berapa? Itu yang mana? Kam sunanul wudu'i. Kam sunanul wudu'i. Kam sunanul wudu'i. 11. Oh iya, udah ya ayah ya. Kam sunanul wudu'i, berapa itu sunnah-sunnah wudu. Sunanuhu katsiratun, sunnahnya itu banyak. Nah, biar kelihatan gede. Nomor 1, at-tasmiyatu, membaca bismillah. Kalau kemarin fardu-fardunya itu sesuatu yang wajib dilakukan, kalau ini sunnahnya. Jadi pertama membaca bismillah. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini, dan membasuh dua telapak tangan. Nah ini, jadi dibasuh. Qabla idkholihima al-ina'a, sebelum memasukkannya ke dalam ina, itu wadah, apa namanya, kolah ya. Ini kalau wudunya
pakai apa namanya kolah besar, atau kalau di Jawa Timur namanya jeding. Jadi jedingnya kotak besar gitu kan. Jadi sebelum tangannya apa namanya dimasukkan, nah itu dicuci dulu ininya, telapak tangannya ini. Baru dimasukkan gini kan. Nah, kalau kita biasanya pakai apa? Keran ya. Jadi ngalir, nah itu keran. Nomor tiga wasiwaku, dan siwak. Kalau dulu pakai apa? Kayu siwak yang harum itu untuk membersihkan gigi. Nah sekarang bisa pakai sikat gigi. Intinya siwak itu membersihkan gigi. Atau misalnya kalau nggak sempat ya pakai kumur-kumur terus digini-giniin gitu, pakai jari. Wal malmadhatu, dan berkumur-kumur dulu. Wal istinsyaqu, dan menghirup air dengan hidung atau membersihkan hidung. Nggak usah terlalu dihirup ya nggak apa-apa, digini-giniin bisa. Wa mashu jami'ir ra'si, dan membasuh sebagian kepala. Kalau wajibnya itu sebagian saja, tapi kalau mau keseluruhannya itu ya boleh, justru sunnah. Biar seger juga kepalanya. Wa mashul udhunaini, dan mengusap dua telinga, zohirihima, bagian dalamnya, wa batinihima, dan bagian luarnya. Jadi membasuh kuping itu bukan fardu wudhu atau wajibnya wudhu. Kadang ada orang yang melewati tidak mengusap kuping, nggak apa-apa karena itu sunnah. Tapi seringnya ya kita melakukannya. Tapi sebenarnya dia sunnah. Zohirima bagian luarnya, wa batinima bagian batinnya atau bagian dalamnya. Wa takhlilul lihyati, dan menyela-nyela lihyah itu ini apa? Jenggot. Al-katifati, yang tebal ya. Apalagi kalau orang Arab itu secara genetik sangat berpotensi atau sangat mungkin memiliki jenggot yang besar ya, kadang sampai sini. Kayak orang India juga jambangnya sini. Jadi harus disela-selani dengan air dulu atau dibersih-bersihkan dulu. Siapa tahu masih ada nasi jagungnya, gitu kan? Atau apa enggak? Kalau orang Madura misalnya makan jagung, atau orang NTT, orang Kendari, ya, makan utamanya jagung, kadang sininya masih banyak. Atau dia istilah kemarin maamnya sampai ke makmi ke mana? Ke rambut, ke apalagi kalau udah besar nanti nempel sini misalnya. Nah itu harus disela-selani, apa kalau bahasa Jawa aja digini-giniin lah. Wa takhlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyelai jari-jari tangan. Jadi gini-giniin dulu. Wa rijlaini, dan jari-jari kaki. Jadi kalau kaki ya digini-giniin dulu. Jadi nggak hanya dikena air gitu saja, yaitu sah, tapi kalau pengen lebih bagus lagi, sunnahnya harus dilakukan juga. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan alal yusra, atas yang kiri. Jadi kanan dulu baru kiri, itu sunnah. Kadang kalau lupa ya nggak apa-apa, tapi yang wajib harus membasuh kaki. Wa tahlitsu, dan 3 kali ya, salah sah kan 3 ya. Wa tahlitsu, dan menigakalikan masing-masing fardu wudu tadi. Jadi misalnya mulai dari muka ya 3 kali, 1, 2, 3 gitu. Ya, meskipun sekali basuh sudah bisa rata, ya itu sudah terpenuhi kewajibannya. Tapi kalau mau sunnah ya 3 kali.
Lalu wal mualatu itu dan nuli-nuli itu apa ya? Bahasa Jawanya itu nuli-nuli. Wal mualatu berkali-kali ya, tapi tidak boleh sampai berlebihan ya. Harus diukur sendiri. Kalau orang kesulitan air di Gunung Kidul misalnya, itu sekali aja nggak apa-apa. Asal sudah merata semua. Atau kalau di Sukabumi yang di kampungnya kelahirannya siapa? Abah itu, di Cibadak, itu air sampai ngalir-ngalir semua. Nggak ada yang gerakkan dari gunung, ngalir terus ya. Berkali-kali itu nggak apa-apa. Wal mualatu itu artinya berkali-kali. Itu sunnah. Wa du'a'u dan berdoa ba'dahu setelah wudu. Kemarin sudah diajarkan ya. Gimana? Doanya masih ingat nggak, Mbak Lila? Doa setelah wudu. Enggak. Yang di jilid 1 Mabadiul Fiqhiyah, terus setelah baca doa, membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nanti dilihat lagi ya. Nah, ini soal lagi ini. Kam nawaqidul wudu'i, berapakah hal-hal yang bisa merusak wudu itu? Nawaqidul wudu'i khamsatun. Hal-hal yang merusak wudu itu ada 5. Al-awalu, yang pertama, al-khoriju, dirusak oleh al-khoriju, sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan ya, dari salah satu kubul, tempat pipis, atau dubur, tempat keluar kotoran besar ya, atau pup. Jadi kalau ada yang keluar dari dua jalan tadi itu, maka wudunya batal. Meskipun yang keluar itu bukan kotoran, tapi apa misalnya, Mbak? Kayak kencing batu kemarin itu ya, dia bukan pipis. Atau misalnya keluar apa itu, kapsul. Kan ada orang yang sakit apa, Mbak? Ambien ya, ada yang dilewatkan dari dubur. Kapsulnya itu apa? Tiba-tiba entah mengapa misalnya udah masuk, terus dia mau sholat wudhu, nah keluar lagi. Nah itu batal wudhunya. Pokoknya apapun ya, al-khoriju itu sesuatu yang keluar. Khoroja itu keluar. Meskipun bukan sesuatu yang pada dasarnya kotoran. Atsani, yang kedua, an-naumu, tidur. Ghairu mumkinin, yang tidak menetap, maq'adahu, tempat duduknya, minal ardi, di bumi. Jadi kalau punggungnya ini tidak menempel di bumi, jadi ya kalau tidurnya itu sambil duduk ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau punggungnya itu nempel di bumi, ya dia bisa batal. Jadi misalnya ayah lagi duduk ini, tidur sak seliran gitu. Tapi duduknya bukan duduk pakai kursi gini, duduk yang di lantai, terus punggungnya nempel tembok. Nah, misalnya kalau di masjid kan gitu, kadang dari maghrib menunggu waktu isya sambil senderan di tembok, tiba-tiba sak seliran, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidur membaringkan tubuhnya ke lantai, ya itu batal meskipun sak seliran. Gitu ya. Paham Mbak Lila? Ya. Iya. Tadi dinyalain dulu. Asal itu yang ketiga, zawalul aqli, hilangnya akal. Itu membatalkan itu. Disukrin, sebab
mabuk. Jadi kalau orang mabuk kan nggak sadar, hilang akalnya. Mabuk sebab apa saja, dikasih obat itu bisa nggak sadar, itu tergolong hilang akalnya juga. Atau mabuk minuman keras, mabuk karena narkotika, dan seterusnya. Obat-obatan medis itu kan kadang mengandung psikotropika. Itu membuat orang tidak sadar juga. Tapi di bawah pengawasan dokter. Nah, tapi itu juga bisa membatalkan wudu. Au jununin atau gila. Ya, kalau gila bukan hanya wudunya batal, tapi juga kewajiban menjalankan sholat sendiri juga batal, karena namanya kewajiban itu hanya pada orang yang akil, baligh, orang yang berakal dan sudah cukup usianya. Au ighma'in, atau ini Mbak yang au ighma'in ini ayang. Ada orang yang punya penyakit ayan. Lila tahu ayan? Lil? Apa itu? Penyakit ayan itu kayak tiba-tiba kejang gitu, kejang terus keluar busanya gitu. Oh, Nah, enggak. itu kan nggak sadar juga. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Kalau sudah sadar mau sholat, ya harus wudhu lagi. Ar-rabi'u, yang keempat, lamsul mar'ati, menyentuh perempuan al-ajnabiyah yang ajnabiyah itu yang lain ya, yang perempuan lain, maksudnya yang bukan muhrimnya, yang bukan muhrim itu artinya haram dinikah ya, kayak istri itu, kalau ayah ke istri itu muhrim bukan? Bukan. Kalau haram dinikah loh, masa ambu haram dinikah sama ayah. Jadi kata bukan muhrimnya, oh itu kadang sering salah kaprah. Kalau dengan istrinya atau suaminya itu justru mukhlil ya, yang halal dinikah, bukan muhrim yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu siapa? Anak, ya, laki-laki ke ibu atau ayah ke anak perempuan, ya kan? Lalu ponakan, lalu paman atau bibi, itu. Sepupu sudah boleh. Sepupu itu bukan muhrim, tapi mukhlil, ya. Orang yang halal dinikah. Jadi pasangan suami istri itu bukan muhrim, justru mukhlil. Orang yang halal dinikah. Nah, al-ajnabiyah itu artinya yang lain. Jadi menyentuh tiga golongan yang haram dinikah tadi. Anak, keponakan, atau paman atau bibi. Gitu. Nah, di luar ini, kalau menyentuh, batal wudhunya. Misalnya ayah nyentuh ambu, ya batal. Karena ambu itu justru orang lain. Ya. Batal. Iya, ajnabiyah. Dia tergolongnya ajnabiyah, orang yang lain. Dia bukan mukhrim, dia mukhlil. Kayak Mbah Kung sama Mbah Bu ya dulu ya. Suka godain, disentuh terus wudhu lagi Mbah Bu. Ya itu Mbak lihatnya tuh pasti tuh Mbah Kung lagi sakit, terus minta apa, megang batu, terus Mbah Bunya marah. Mbah Kung pas udah stroke gitu ya. Minta apa gitu, Mbah Kung udah wudhu. Mbah Kung agak nggak sadar, Bu minta apa gitu ya. Wudhu lagi. Al-khamisu yang kelima, masu farjil insani, ya menyentuh alat kelaminnya manusia, entah depan atau belakang, tiba tinil kafi, dengan bagian dalamnya telapak ini.
Kalau pakai punggung nggak apa-apa, tapi kalau pakai telapak ini batal. Jadi menyentuh alat kelaminnya manusia, baik alat kelaminnya sendiri maupun alat kelaminnya orang lain. Misalnya ayah habis wudhu terus makein celana diislah, gitu kan? Nah, ayah kesentuh ininya ke tempat pipisnya diislah, nah, itu batal. Atau kadang ada benang yang nempel di tempat pipisnya diislah, ayah ambil kesentuh gitu ya. Nah, itu batal. Kecuali kalau dengan punggungnya, jadi benangnya tadi ayah ambil gini, ting gitu ya, itu nggak batal. Kan kadang gitu tuh habis itu mau makein celana diislah, ada benangnya yang nempel di ini atau gatel lah diislah itu. Nah, itu sepanjang nggak pakai sini kafai ini bibatinil kafi atau bagian dalamnya telapak, nah, itu nggak batal. Tapi kalau udah kena ini batal. Oke, sampai situ ya. Sekalian aja ini karena ini bab wudhu sudah kita tuntaskan aja karena setelah ini bab mandi. Ma makruhatul wudhu'i, apa itu hal-hal yang memakruhkan atau dinilai makruh tatkala wudhu. Jadi fardu wudhu, sunnahnya wudhu, ini makruhnya wudhu. Jawab, ini al-israfu itu berlebih-lebihan. Jadi boros filmai di dalam menggunakan air. Kalau tadi di sini nih, ya ini yang sebelah kanan ini mualatu itu beberapa kali, berkali. Jangan sampai sekali. 2 kali boleh, 3 kali sunnah, 4 kali ya boleh, tapi jangan sampai boros. Jadi yang bisa mengukur orangnya sendiri. Nah, ini al-israfu ini boros filmai di dalam menggunakan air itu nggak boleh. Buat takallumu dan berbicara. Jadi wudhu sambil ngomong itu nggak boleh. Kayak Lila wudhu di depan keran depan rumah misalnya, tiba-tiba ada siapa? Mbak Tata lewat, Mbak Ais lewat, teman Lila. Lagi ngopo ini, gitu. Lagi wudhu sambil gini. Nah, itu nggak boleh. Nggak bolehnya tapi makruh ya. Kalau dihindari malah dapat pahala, kalau dilakukan ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik dihindari. Bi ghairi dzikri, selain ngomong, selain mengucapkan zikir. Jadi ngomongnya bukan karena zikir, tapi ngomongnya karena menyapa temannya atau menjawab sapaan temannya. Wal isti'anati, dan meminta isti'anah itu meminta pertolongan Allah. Jadi kalau ngomongnya karena berdoa, Allahumma bayyid wajhi kama tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun, nah itu nggak apa-apa. Itu ngomong juga tapi ngomong karena zikir atau meminta tolong Allah. Oh, bukan ini. Wal isti'anatu, dan meminta tolong alaihi di akhor dengan orang lain. Jadi meminta tolong ya di sini wal isti'anatu tuh apa? Di bukunya tuh wal isti'anatu, bukan wal isti'anatu. Iya, wal isti'anatu artinya apa? Apa? Di situ. Oh, benar. Apa sih? Lan amro. Amrih. Gimana? Amrih pertolongan, amrih tulung ya.
Ya, atau meminta tolong orang lain. Wudu tiba-tiba minta tolong kepada orang lain. Oke, berikutnya maladzi, apa yang yahrumu mengharamkan alal muhdisi kepada orang yang berhadas, hadasan asghara, hadas kecil. Jadi apa yang haram dilakukan oleh orang yang dalam kondisi hadas kecil. Hadas kecil itu artinya dia tidak dalam kondisi wudu. Nah, orang yang tidak dalam kondisi memiliki wudu, maka dia diharamkan apa saja. Nah, satu, yahrumu alaihi, diharamkan baginya as-sholatu, sholat. Jadi orang yang hadas kecil atau yang tidak dalam kondisi memiliki wudu, maka dia diharamkan untuk sholat. Ya, karena syarat sahnya sholat harus wudu dulu. Buat tawafu dan tawaf. Tawaf juga harus wudu. Tapi ini ada beberapa pendapat, misalnya kalau tawaf kan berdesak-desakan ya. Berdesak-desakan, semua umat manusia di muslim di berbagai penjuru dunia ngumpul sampai desak-desakan dan nggak mungkin tidak bersentuhan laki-laki perempuan sehingga wudunya batal, ya, maka menurut mazhab Imam Malik, tawaf itu boleh tidak dalam kondisi wudu, karena kalau untuk menjaga wudu sangat tidak mungkin, apalagi laki-laki kan cuma pakai ihram, bagian dadanya kelihatan, ya kan? Terus perempuan juga tangannya, jadi sangat sulit untuk tidak tersentuh antara laki-laki dan perempuan, apalagi gesekan. Jadi kalau menurut Imam Maliki nggak apa-apa, karena kondisinya memang seperti itu. Tapi kalau Imam Syafi'i yang menjadi acuan oleh penulis dalam buku ini, itu tawaf harus wudu. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya sudah. Paham Mbak Lila ya? Lila. Iya, ayah matiin tadi gitu kok suaranya. Iya. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Jadi kalau sedang tidak dalam kondisi wudu, tidak boleh menyentuh Al-Quran, apalagi membawanya. Makanya di depan Al-Quran itu ada tulisannya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Itu kalau menurut Imam Syafi'i juga. Tapi kalau Imam Maliki bilang nggak apa-apa. Jadi ayat la yamassuhu illal mutahharun itu kalau Imam Maliki memaknainya atau mengartikannya, la yamassuhu, tidaklah bisa menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali jiwa-jiwa yang suci, atau kecuali dia zat yang suci. Nah, yang zat yang suci di situ yang dimaksud adalah siapa? Malaikat ya. Jadi yang bisa menyentuh dalam pengertian rohani ya, Al-Quran itu hanya jiwa-jiwa yang suci. Nah, tergantung kalau kayak ayah itu kalau ayah mengikuti mazhab bahwa menyentuh Al-Quran itu harus yang berwudu. Tapi kalau ambu nggak apa-apa, yaitu sama-sama punya dasarnya dan sama-sama sah. Oh, tinggal 10 menit ini. Udah selesai ini bagian wudu ya. Besok al-ghuslu itu mandi. Ada
ada mandi jinabah, mandi setelah haid, ya itu. Iya. Oke, sampai di situ ini tinggal 10 menit. Tuh, nggak sampai. Jadi kita akhiri nanti ada hadis itulah ya. Hadis tentang ilmu ya. Supaya kita belajar hadis juga, bukan menambah dari hadis-hadis sebelumnya. Ini diakhiri terlebih dahulu. Nanti Yang baru. Membuat yang baru di Zoom-nya ini. Ayah akhiri Lil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.